Kita berdoa. Tuhan, benar kami mau selalu bersyukur karena sungguh hidup kami adalah hidup yang penuh berkat, yang tidak saja diberkati oleh hidup kekal, tetapi juga hidup yang penuh kelimpahan di tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami pada saat ini boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga untuk mendengar suara Tuhan. Kiranya berbicara Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berbicara kepada kami dan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami lebih berkenan lagi kepada Tuhan dan boleh dipakai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah menjelang akhir tahun, sudah menjelang Natal, dan ini kesempatan saya melayani tahun ini yang terakhir, karena habis ini hingga awal tahun saya dan Ibu mau mengunjungi putri yang diperkirakan akan melahirkan anak keduanya kira-kira pertengahan November. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya berikan tema terus bertumbuh di dalam kasih untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi saudara, banyak orang di dunia ini hidup tidak memiliki tujuan yang jelas, ya, tidak memiliki arah yang jelas. Jadi istilahnya hidup itu mengalir sehingga sangat mudah terombang-ambing di tengah lingkungan, di tengah pengajaran-pengajaran yang bermacam-macam itu. Kemudian hidup bisa membosankan juga mungkin, karena itu tadi kan kita mau jadi pemenang. Kalau mau menang berarti harus jelas, ada yang dimenangkan, ada musuh yang jelas, ada target yang jelas di dalam hidup ini, sehingga kita bisa berkemenangan. Nah, jadi saudara, banyak di antara orang tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Dan sayangnya kita sebagai orang percaya juga seringkali kehilangan tujuan kita. Padahal saudara, sebenarnya sebagai orang percaya itu kita jelas memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupan ini. Tujuan kita itu jelas, kita itu hidup untuk memuliakan Allah kita. Kita itu hidup untuk menikmati kebersamaan kita dengan Dia. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara ibadah? Ya, kita ingin menikmati waktu bersama dengan Allah kita. Di rumah kita menikmati waktu bersama Allah kita. Di tengah kerjaan kita ingin menikmati kehadiran Allah. Dan ibadah sungguh spesial kesempatan kita bersama dengan Dia, menikmati Dia. Jadi saudara, sebenarnya orang-orang seperti kita ini harusnya memiliki hidup yang berbeda, ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan berbeda orang-orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita akan merenungkan itu. Kita mau belajar dari doa Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi saudara, Paulus pada waktu menulis surat ini adanya di penjara. Tetapi dia itu menulis surat yang mendorong jemaat untuk bertumbuh. Dan dia mendorong jemaat itu untuk senantiasa bersukacita di penjara. Jadi saudara, bayangkan kalau saudara lagi susah, lagi sulit, mungkin lagi usaha susah, lagi mungkin ada kesulitan, ya, mungkin lagi di rumah sakit, ya, dan sebagainya. Tapi saudara bisa punya semangat untuk bahkan menyemangati orang lain. Wah, itu saudara orang yang sangat spesial, saudara, ya. Nah, kita mau belajar dari orang seperti itu. Dan kita belajar dari doa Paulus kepada jemaat Filipi, supaya jemaat itu memiliki semangat yang seperti dimiliki oleh Paulus itu. Walaupun di tengah kesulitan, dia tetap ingin berkemenangan, hidupnya tetap berkemenangan. Dia ingin tetap hidupnya berbuah bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi saudara, bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Nah, saudara, kita mau belajar dari doa Paulus yang menunjukkan ternyata untuk hidup seperti yang Paulus maksudkan itu tidak sesederhana ya beribadah atau sekedar melakukan sesuatu, ya, tetapi itu melalui proses, ya. Kita akan lihat bagaimana, ya, doa Paulus ini, ya, yang memberikan inspirasi kepada kita, ya, bagaimana kita akan menjalani kehidupan ini. Mari kita baca dari Filipi 1, 9 sampai 11. 9, 10, 11. Jadi hanya 3 ayat, saudara, ya. Saya baca saja, ya, karena pendek juga ayat ini, ya. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku
semoga kasihmu makin melimpah dengan pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, menjalani dan mengalami berkat-Nya. Jadi saudara, ini adalah tulisan yang panjang ya, tulisan yang panjang dalam satu kalimat begitu, dan di dalam sastra Yahudi itu disebut sebagai paralel ya, terus saja sama-sama positifnya, tapi progresif ya, makin meningkat gitu, seperti tangga. Jadi dengan olah tulisan seperti ini kita akan lebih mudah memahami dan bahkan mengingat ya. Jadi saudara, latar belakang daripada tulisan ini, Paulus memiliki hubungan yang baik dengan jemaat Filipi ya. Lebih baik dari saya dengan pemulihan ini ya. Lebih baik daripada itu ya, karena dia itu punya ikatan yang istimewa yang terbentuk sejak perjalanan misi Paulus ke daerah Asia ya. Asia ya. Nah, di kota ini, kota Filipi ini terletak di daerah yang disebut Makedonia, dan sekarang itu letaknya di Yunani ya. Jadi sudah di Eropa ya. Nah, saudara, jemaat ini didirikan oleh Paulus, jadi pasti hubungannya baik sekali saudara ya. Dan kebetulan jemaat Filipi ini jemaat yang hatinya baik. Jadi mereka itu memiliki hubungan kasih, hubungan emosi gitu. Tidak kayak saya ke gereja tertentu ya hanya datang 2 bulan sekali atau 3 bulan atau bahkan setahun. Jadi tidak ada hubungan apa-apa gitu ya. Walaupun saya juga ingin mengenali jemaat itu saudara ya, karena pada akhirnya kita ini adalah satu keluarga. Kalau bisa kenal di sini, nanti ketemu di sorga, kenal gitu saudara. Kalau baru kenalan di sana, wah kan kurang seru ya. Kalau beribadah di GBI Pemulihan ini, ketemunya di sorga, kan seru saudara. Kalau di sana baru kenalan, wah kurang seru saudara ya. Jadi, nah saudara, jemaat Filipi ini juga mitra kerja Paulus, karena setelah mereka percaya, kemudian mendukung Paulus di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di daerah itu. Dan saudara, Paulus kemudian menyatakan ya di Filipi 1 ayat 4 itu, bahwa dia itu terus-menerus mendoakan jemaat. Ayat 4 mengatakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi saudara, Paulus ini yang melayani begitu banyak jemaat, dia mendoakan jemaat Filipi, dan ketika mendoakan itu dia bersukacita ya, karena jemaat Filipi ini jemaat yang sebenarnya bertumbuh dan mengasihi dia. Kalau kita teringat orang yang mengasihi kita, wah agak susah ya. Tapi kalau mengingat orang yang mengasihi kita, memperhatikan kita, wah hati kita penuh sukacita ya, puji Tuhan ya. Itu saudara ya. Nah saudara, apa yang kita baca itu tadi itu adalah doa yang kemudian didoakan oleh Paulus kepada jemaat. Dan saudara, dia mendoakan ya, sampai dicatat di sini berarti adalah hal yang sangat penting bagi jemaat itu dan juga bagi kita. Jadi saudara, kalau kita perhatikan ya, doanya itu tidak Tuhan, jemaat Filipi kasih makan lebih lagi, lebih enak lagi, lebih sukses lagi di pekerjaan, dagangnya berhasil. Nggak begitu saudara ya. Ya kita bisa mendoakan itu saudara, tetapi kita perlu mendoakan seperti Paulus mendoakan sesuatu yang sangat penting. Apa itu saudara ya? Dia mendoakan begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi saudara, Paulus mendoakan agar jemaat Filipi yang sudah punya kasih ini, kasihnya semakin melimpah ya, semakin bertambah begitu. Jadi kalau tadinya kasihnya itu kita gambarkan gelas yang isi air itu penuh, maka dia ingin sampai keluar daripada gelas itu saudara ya, mengalir begitu. Jadi jemaat Filipi ini sudah menunjukkan kasihnya kepada Paulus, bahkan kepada jemaat di Yerusalem,
dengan memberikan dukungan dana, saudara ya. Jadi di awal pelayanannya, ketika Paulus ada di Tesalonika ya, bahkan ketika Paulus di penjara, itu mereka mengirim ya, itu tanda bahwa mereka mengasihi Paulus ya. Dan nantinya jemaat ini juga mendukung jemaat Yerusalem ketika jemaat di sana kekurangan, saudara, titip kepada Paulus ya, nanti Paulus bawa ke Yerusalem. Jadi saudara, dengan gambaran seperti itu kemudian Paulus mendoakan agar kasih mereka itu melimpah ya, atau bertambah-tambah. Jadi saudara, jelas bahwa kita itu tidak pernah mengasihi dengan sempurna saat kita di dunia. Sehingga yang seperti Filipi ini yang sudah begitu bagus kasihnya ditunjukkan kepada Paulus, kepada jemaat Yerusalem, masih didoakan supaya lebih lagi begitu, makin melimpah. Jadi saudara, selalu ada cacat di dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mengatakan saya mengasihi engkau, ya, di situ pasti ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Jadi kasih kita di tengah dunia ini masih sangat terbatas. Atau kita juga bisa melihat, saudara ya, bahwa kasih kita ini tidak pernah cukup di dunia ini. Kasih kita itu harus terus bertambah. Jadi tidak statis ya. Tidak, oh ya saya sudah selesai mengasihi, saya sudah kasih dia tiap bulan sekian, cukup. Tidak, saudara. Kita itu harus terus, katakan kita mengasihi orang dengan memberi dukungan uang bulanan, itu kita harus terus bertambah di dalam mengasihi orang yang kita sudah dukung itu, saudara. Ya, firman Tuhan itu mengatakan demikian. Jadi kasih kita itu harus bersifat dinamis karena di dalamnya ada Roh Kudus yang bekerja, ya. Dan karena itu, saudara, kasih orang percaya seperti kita ini harus terus bertumbuh, terus melebar, ya, terus semakin dalam. Jadi bertambah-tambah, saudara. Itu yang didoakan, ya. Nah, jadi saudara, sebenarnya sejalan dengan pertumbuhan rohani, ya. Pertumbuhan rohani orang percaya tidak pernah selesai di dunia ini. Ya, tadi ada video tentang pengudusan, itu menunjukkan pertumbuhan, saudara, ya. Itu saya perhatikan, wah, itu sangat sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa kita itu akan terus dikuduskan, sehingga kita mau lebih mampu mengasihi orang. Ya, dan itu tidak pernah berhenti, dan ada berbagai tujuan yang tadi sudah disebutkan. Ya, jadi saudara, karena itu doa Paulus ini, semoga kasihmu makin melimpah, ya, masih melimpah. Dan dengan didoakan ini juga menunjukkan, saudara, bahwa tidak bisa kita melakukan ini dengan kekuatan sendiri. Karena itu perlu Roh Kudus bekerja, dan karena itu perlu didukung dengan doa. Nah, saudara, kasih yang disebutkan ini tidak disebutkan untuk siapa, ya, tapi kita tahu kasih ini selalu kasih kepada Allah dan kepada sesama, saudara, ya. Jadi kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama, karena mengasihi Allah dengan sesama itu sama, gitu, ya. Jadi saudara, mengasihi Allah harus mengasihi sesama. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, kita ini berbohong pada diri sendiri. Kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi manusia yang di depan mata kita. Jadi saudara, wujud daripada kasih ini jelas kepada sesama, saudara. Memang untuk Allah, tetapi pada sesama, gitu, ya. Nah, ini ya. Nah, saudara, dan kasih yang dibicarakan di sini itu adalah kasih agape, bukan kasih yang lain, ya. Ada kasih eros, itu antara laki perempuan, bukan itu yang didoakan. Bukan kasih filial, teman, ya, antara saya dan Hadin. Ada kasih filial, teman, ya, pertemanan, ya. Tidak banyak berkorban dengan Pak Hadin ini. Tapi kalau kasih agape berkorban, saudara, ya. Itu, ya. Bukan kasih storge, ya. Storge itu antara kasih kita terhadap anak, ya. Ya, itu kasih storge. Tetapi yang kasih yang didoakan ini kasih yang terbesar, yaitu kasih agape, ya. Kasih yang mengutamakan orang lain, yang peduli pada orang lain, yang terus berpikir atau terobsesi kebaikan orang yang kita kasih. Apalagi yang kita bisa lakukan agar orang ini bisa lebih baik, ya. Kasih yang adalah komitmen, ya, untuk kebaikan orang itu. Jadi saudara, karena itu kasih agape ini mungkin dilakukan daripada kasih filial, ya.
Kalau filia, oh dia terus-menerus menjengkelkan saya, ya udah, saya tidak membenci, tetapi saya juga nggak bisa terlalu bergaul ya, karena dia terus saja menyerang saya. Misalnya antara kelompok yang di video-video itu saudara, wah saya nggak membenci yang itu, tapi saya juga nggak membayangkan bergaul dengan yang itu, kira-kira begitu saudara ya. Tapi kalau seandainya dia mengalami masalah saudara, saya bisa mengasihi agape, saya bisa datang kepada dia memberikan sesuatu. Mungkin emosi saya nggak terlalu nyaman, tapi kasih aja dulu. Ya, nanti mungkin lama-lama emosinya bisa ikut. Ya. Itu saudara yang dimaksud dengan kasih yang didoakan ini. Ya. Jadi ini adalah melakukan sesuatu daripada merasa sesuatu. Jadi lakukanlah sesuatu pada orang-orang yang kadang-kadang ya kita secara emosi tidak bisa terlalu nyaman saudara ya. Tapi kita memberi bisa. Nah, jadi ini adalah kasih yang memberi, bukan merasa. Sehingga saudara di dalam Matius 25 ayat 31-46 itu kita bisa ikut saudara ya, memberi makan kepada orang yang lapar. Sebenarnya lebih gampang, pengalaman hidup ini lebih gampang memberi makan kepada teman saudara ya, dan dia sudah nggak lapar lagi. Kita nraktir dia lebih gampang daripada orang yang lapar di sana. Ya kita mau memberi susah sekali saudara ya, penuh alasan. Wah ini gimana, males dan sebagainya gitu loh ya. Tapi saudara, ketika kita punya kasih agape, kita mengembangkan kasih agape, maka kita bisa memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, ya, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, ya, menjenguk yang sakit, ya, menjenguk yang sakit, mengunjungi orang yang ditahan di penjara tanpa mengharapkan apapun. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan supaya, dan kasih ini demikian penting sehingga saudara kalau nanti kita lihat di Galatia 22-23 deretan aspek daripada buah roh, maka di situ yang pertama adalah kasih. Buah roh adalah kasih. Jadi saudara memang kasih tidak mudah saudara, tidak bisa gitu ya. Sehingga itu dikerjakan Allah sendiri di dalam diri kita ya, di dalam pekerjaan rohnya yang kudus itu. Dan saudara, kita juga diperintahkan mengasihi. Dan itu disebut perintah utama. Jadi saudara jelas ini sesuatu yang sangat penting saudara ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita ini harus mengasihi dan bertumbuh di dalam kasih seperti doa Paulus. Nah, itu nomor satu saudara ya. Jadi marilah kita saling mendoakan ya, dan kemudian kita juga taat agar kasih kita makin melimpah. Nah kedua adalah bagaimana bertambahnya, bertumbuhnya. Kalimat berikut mengatakan makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi saudara bagaimana kasih kita bertumbuh ya? Maka pertumbuhannya adalah di dalam pengetahuan yang benar dan di dalam pengertian. Jadi saudara, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan firman Tuhan saudara. Jadi saudara, bagaimana kasih kita berkembang, bertumbuh, maka bertumbuhnya adalah didukung dengan firman Tuhan. Itu adalah berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip moral yang adanya di firman Tuhan. Jadi ini saudara, bagaimana kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih kita, maka tidak ada jalan lain, kita harus suka belajar firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan saja bisa menolong kita untuk bertumbuh di dalam kasih kita. Ya. Seringkali kita merasa sudah bisa mengasihi, ya. Tetapi, saudara, coba baca firman Tuhan. Coba baca firman Tuhan. Maka bukan mungkin ya, pasti kita akan menyadari, wah ternyata kasih itu tidak sesederhana yang saya bayangkan. Ya. Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4-7. Di situ Paulus memberikan semacam definisi kasih itu seperti apa. Dan di situ saudara kita bisa melihat ada 15 hal ya tentang kasih itu. 1, kasih itu sabar. Wah, ini sudah mungkin banyak orang mengatakan, wah saya nggak sabar gitu ya. Nah, jadi harus berkorban ya. Kalau tidak sabar harus mau berkorban untuk sabar ya. Kedua, kasih itu murah hati. Wah, saya pelit ya. Saudara, kalau saudara pelit, saudara tidak mengasihi saudara. Jadi kasih itu murah hati. Ketiga, ia tidak cemburu ya, iri, menginginkan ya. 4, tidak memegahkan diri, tidak suka membual ya, tidak suka menceritakan kelebihannya. Oh saya begini, oh saya ini. Ya.
Sampai-sampai kalau kesaksian pun kan, oh saya diberkati Tuhan, oh saya dipakai Tuhan gitu, saudara ya. Kasih yang sejati tidak begitu, saudara ya. Kasih sejati itu rendah hati ya, tidak sombong ya, tidak merasa lebih daripada orang lain, tidak merasa lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau saudara ada sedikit sombong, wah saudara tidak mengasihi ya, saudara harus berubah, harus mengurangi sombongnya ya, mengurangi sombongnya. Nah, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, siapa saudara di sini yang selalu sopan ya? Pakaiannya sopan, perilakunya sopan. Saudara tidak melakukan yang tidak sopan ya. Jadi banyak orang yang seenaknya saja perilakunya, saudara ya. Pakaiannya, perkataannya. Nah, saudara, menurut Paulus ini perlu diperbaiki. Karena kita perlu membuat orang lain itu nyaman sesuai dengan budaya. Ya. Kalau ini tidak sopan, jangan dilakukan. Ya. Saya sebenarnya punya contoh, tetapi nggak tega cerita di sini, saudara. Ya. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, selalu memikirkan untuk diri sendiri. Ya. Sehingga kalau diri sendiri tidak ada keuntungannya, ya sudah berhenti saja mengasihi itu. Ya. Itu tujuannya. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, kalau saudara masih ingat kesalahan orang tertentu, coba pikirkan ada nggak? Nah, saudara mungkin secara memori ingat tidak apa-apa, ya, tetapi sakit hatinya masih ada. Nah itu harus berubah, saudara. Itu saudara. Nah, jadi saudara, kita mengasihi dia, terus dia pernah menyakiti hati kita. Nah, kita ingat. Wah, nanti kalau dia melakukan sesuatu, keluar lagi kan. Cerita itu keluar lagi, saudara. Wah, saudara tidak mengasihi ya. Tapi kalau saudara timbul lagi konflik dan saudara tidak menggunakan cerita itu lagi, nah itu saudara sudah mulai bertumbuh di dalam kasih saudara. Amin, saudara. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Ya, kita kalau melihat yang peristiwa-peristiwa ini, ada ketidakadilan, kita ikut tidak bersukacita ya, tidak karena kebenaran tapi karena kebenaran ya. Kalau karena kebenaran kita ikut bersukacita. Ia menutup segala sesuatu, berbagai kelemahan itu kita tutup ya. Percaya segala sesuatu, kita punya iman bahwa dia bisa lebih baik. Ini mungkin ada jemaat yang wah ini bandel, wah ini susah, tapi kita punya iman dia akan bisa menjadi lebih baik. Itu mengasihi ya. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini 15. Apakah kita sudah bisa bilang, wah ini sudah saya lakukan semua ini dengan sempurna ini? Wah, saya rasa tidak ada yang bisa ya. Pak Gembala juga saya rasa nggak bisa mengatakan, wah saya sudah. Tidak bisa, saudara. Jadi saudara, bagaimana kasih kita bisa bertumbuh? Maka kita harus baca firman Tuhan. Dan dari situ kita bisa perbaiki ya. Wah saya kurang sabar, oh saya kurang menghormati, saya masih ingat aja kesalahan dia itu ya, dan saya ungkap lagi kalau lagi marah. Saudara, masih banyak hal yang kita bisa perbaiki. Dan bagaimana kita bisa tahu adalah kalau kita mau baca firman Tuhan, saudara. Dan saudara, kemudian dikatakan bahwa adalah di dalam segala macam pengertian. Jadi melimpah segala macam pengertian. Jadi dalam segala pengetahuan dan dalam segala pengertian. Jadi kalau pengetahuan berbicara firman Tuhan, maka pengertian dalam bahasa Inggrisnya itu discernment, itu ada bahasa Yunaninya juga, itu adalah berbicara tentang hikmat, saudara, tentang bagaimana kita bisa memahami, mengetahui firman dan kemudian menerapkan dengan tepat pada situasi yang kita hadapi. Jadi saudara, kita bisa bertumbuh di dalam kasih kita itu adalah dengan didukung firman Tuhan, tapi kemudian diterapkan dengan hikmat yang dari Tuhan itu. Jadi saudara, pengertian ini berbicara tentang hikmat. Kita diperintahkan untuk memberi, tetapi apakah harus selalu memberi? Dan kemudian memberi apa? Memberinya kapan? Saudara, untuk melakukan itu perlu hikmat. Dan hikmat ini tidak mudah, saudara. Banyak orang itu tahu, tetapi tidak berhikmat. Wah, ini orang ini jadinya menyebalkan, saudara, karena kayak katakan ya itu yang di podcast itu ya, yang memaki-maki, pinternya luar biasa, saudara ya. Tetapi menyebalkan sekali karena dia tidak menggunakan kepintarannya untuk sesuatu yang positif, saudara, tapi untuk menyerang aja, dan menyerangnya pun dengan kepintarannya seenaknya gitu ya. Tapi kalau dengan hikmat itu, saudara,
Dia tahu dia harus melakukan apa, kapan, di mana, seberapa banyak, ya. Atau tidak melakukan sesuatu demi kasih itu, ya. Karena itu saudara, untuk ini jelas kita ini memerlukan hikmat yang dari Tuhan, dan memang hikmat ini datangnya ada dari Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau memiliki pengertian ini, hikmat ini, maka tidak ada cara lain kita itu di samping baca firman Tuhan juga banyak bergaul dengan Tuhan kita. Kita belajar dari Tuhan kita, ya, bagaimana Tuhan berperilaku dan bagaimana nanti Roh itu memimpin kita, sehingga kita bisa menerapkan firman itu dengan tepat. Jadi saudara, kalau misalnya ada seorang pengemis, ya, minta-minta, apakah kita harus kasih? Oh, kasih pertama, kasih lagi kedua. Misalnya dia datang ke gereja ini sebagai pemulung, kasih. Kedua kasih, ketiga kasih lagi, atau harus ngomong sesuatu yang lain. Nah, dulu saudara pernah ada di gereja saya itu seorang ibu-ibu bawa dagangan kerupuk. Ya, dia beribadah terus jualan kerupuk sebenarnya, dibeli oleh jemaat, sekali dibeli, dua kali dibeli, ya. Wah, dia sibuk dagangannya saudara, nggak pernah tenang beribadah saudara. Nah, saudara, maka akan dibeli terus kerupuk itu. Nah, inilah saudara, hikmat Tuhan itu penting saudara, ya, supaya kita melakukan yang tepat. Jangan sampai kita tidak memberi padahal dia membutuhkan, atau kita memberi membuat dia makin tidak benar hidupnya. Ya, jadi kita itu memerlukan hikmat Tuhan supaya melakukan yang benar, ya, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jadi yang jelas saudara, kalau kita itu melakukan sesuatu yang benar, maka apa yang kita lakukan itu membuat orang itu lebih dekat dengan Tuhan, lebih menjauh dari dosa. Jadi jangan sampai kita memberi sesuatu membuat orang itu makin jauh dari Tuhan, makin banyak melakukan dosa. Itu saudara, ya. Ya, dulu pernah ada yang minta bantuan ke saya. Dia tangkap karena ke judi, ya. Tangkap polisi. Dia kemudian menghubungi polisi dan polisi minta uang. Nah, saudara, apakah kita mau kasih uang? Ya, saya bilang bagaimana kalau kita minta dukungan lawyer gitu. Terus nggak mau saudara. Akhirnya ya saya nggak kasih uang juga saudara, ya. Tapi dia cari jalan lain dan mungkin cari uang terus sogok polisi itu, mungkin begitu, ya. Tapi saudara, disitulah kita itu harus ingat kebenaran. Jangan hanya dilakukan saja apa yang diminta atau sudah cepat beres kasih aja gitu saudara, ya. Tapi dengan pengetahuan dan pengertian dengan hikmat Tuhan, mari kita mewujudkan kasih kita itu, ya, itu, ya. Itulah dasar bagaimana kita bertumbuh. Dan kemudian saudara, kalau kasih kita melimpah dengan pengetahuan dan pengertian, apa hasilnya? Maka di ayat 10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Jadi saudara, tujuan daripada pengertian dan pengetahuan dan pengertian ini adalah supaya kita ini dapat memilih yang baik. Yang baik itu artinya yang excellent. Jadi yang bukan biasa-biasa saja. Jadi saudara, kalau saudara ya udah dikasih saja, itu biasa-biasa saja, saudara. Tapi kalau saudara memikirkan, nah ini kalau saya kasih ini dampaknya begini, kalau saya kasih sesuatu yang lain dampaknya bagaimana, ya. Dan kemudian saudara memilih sesuatu yang tidak umum tetapi dampaknya itu berkepanjangan, atau istilahnya kadang-kadang tidak memberi makan tetapi memberi kail. Nah, itu repot saudara, ya. Repot memberi kail itu, ya, karena harus diberi sesuatu, kemudian dibimbing supaya dia berhasil di dalam sesuatu usaha itu. Tapi kalau dia minta uang segini, kasih aja, itu selesai saudara. Kita itu diminta membaca firman, menggunakan untuk mengambil keputusan, supaya apa? Supaya kita itu bisa memilih yang terbaik. Gitu saudara, memilih yang terbaik. Memilih itu adalah menguji, menetapkan nilai daripada apa yang kita lakukan. Bahwa yang saya lakukan ini adalah yang terbaik. Ya, ada barusan seorang, dia sulit, kemudian dia mau usaha Grab. Saya berpikir, wah, ya cocoklah Grab ini, ya. Ya, biaya nggak besar, paling nggak dia bisa survive. Daripada hanya diberi uang rutin bulanan. Kita diberikan hikmat supaya apa? Supaya bisa memilih yang terbaik. Roma 12 ayat 2 itu mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan, itu kata-katanya sama saudara, ya. Mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara,
ketika kita menggumuli dengan firman, ketika kita berdoa untuk hikmat Tuhan, maka diharapkan kita bisa memilih yang terbaik. Yang terbaik apa? Yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Yang apa? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita mengasihi dengan bertambah-tambah, dengan pengetahuan, dengan pengertian, lama-lama hafal, saudara ya. Kita ingin kasih kita bertambah-tambah dengan apa? Dalam hal apa? Dalam pengetahuan dan pengertian, sehingga kita bisa memilih yang baik. Supaya apa? Ayat 10 melanjutkan dengan supaya kamu suci dan tidak bercacat. Jadi supaya apa yang kita lakukan ini suci dan tidak bercacat. Jadi saudara, suci itu adalah murni, kudus, tidak terkontaminasi, tidak munafik. Jadi mengasihi tidak sekedar ya supaya kelihatan hebat ya, tapi suci ya, betul-betul tulus begitu ya. Jadi saudara, dengan pertumbuhan ini, maka ketika kita mewujudkan kasih kita, itu sifatnya tulus, suci, murni, tidak munafik, ya kan? Saudara, ada di gereja itu, orang kalau memberi, diperlihatkan saudara, diperlihatkan supaya orang lihat gitu. Nah, itu memberi tetapi tidak murni ya, tidak suci. Kenapa? Karena dengan memperlihatkan itu, dia ingin dipuji, hargai saudara ya. Wow, dia memberinya banyak gitu, seperti orang Farisi itu loh ya, dia memberinya sampai berbunyi begitu. Itu tidak suci saudara. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia tidak ngerti firman Tuhan, bahwa memberi itu adalah untuk Tuhan. Jadi yang penting yang tahu Tuhan. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, maka kita bisa memberi dengan pengertian, dengan hikmat. Kita bisa pilih memberi caranya yang murni, yang suci ya, yang suci. Jadi saudara, suci itu di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang lolos ketika dihakimi oleh matahari. Jadi saudara, pada zaman itu orang ketika membuat tembikar ya, apa namanya, mangkok, piring dan sebagainya ya, dibakar, kemudian seringkali ada retak ya. Dan retak itu oleh para pembuat yang tidak jujur ya, tidak dihancurkan, tetapi ditutup dengan lilin kemudian dicat. Nah, sehingga waktu dilihat sepertinya baik-baik saja saudara ya. Nah, tapi kalau orang yang ngerti ya, dia kemudian menghadap matahari, kemudian dia lihat, dan itu kalau itu lilin maka akan kelihatan saudara ya. Jadi saudara, Paulus ingin apa yang kita lakukan itu lolos tes ya, lolos pemeriksaan yang ketat seperti itu. Bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul suci, betul-betul suci. Itu saudara. Jadi saudara, seringkali kita sebagai manusia saudara ya, menutup kekurangan kita itu dengan menampilkan kebaikan. Banyak orang kaya ya memberi ya, tapi memberinya nggak dari hati saudara ya. Ya, namanya juga orang kaya, orang baik kan harus memberi. Ke gereja juga begitu saudara ya. Tapi kemudian apakah kalau Tuhan lihat itu berkenan? Maka harus dites matahari saudara ya. Dites, dilihat di matahari. Apakah ini betul tidak ada cacatnya ketika melakukan itu? Jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan, tanpa cacat, lolos pemeriksaan yang ketat, dan itu terjadi pada hari Kristus, saudara. Ya, dikatakan di situ menjelang hari Kristus. Jadi saudara, kalau manusia melihat, oh ya sudah baik orang itu, saya rasa semua orang di sini baik ya. Tapi ketika dites matahari seperti itu pada hari Tuhan, apakah lolos? Nah saudara, jangan sampai saudara tidak lolos pada hari Tuhan saudara ya. Wah itu susah saudara ya. Saudara sudah merasa berjuang, sampai hari Tuhan tidak lolos tes itu saudara ya. Ya, maka orang yang tadi saya sebutkan memberi makan, minum dan sebagainya, ada yang diterima, ada yang tidak. Tidak diterima, dia katakan kapan saya ketemu Tuhan? Tidak pernah. Tapi Tuhan mengatakan apa yang tidak kamu lakukan untuk orang yang paling kecil ini tidak kamu lakukan untuk aku. Ada orang yang nggak merasa melakukan, tahu-tahu diterima. Kapan? Karena dia melakukan pada orang yang orang paling lemah itu. Ya, pasti dengan hati yang tulus, saudara. Tidak sekedar untuk apa namanya, untuk menampilkan bahwa dia itu orang yang mau memberi, saudara. Nah, itu saudara. Jadi
Kenapa kita harus ini mengalami pertumbuhan itu? Supaya kita itu bisa memilih yang suci dan yang tidak bercacat, saudara ya. Jadi tidak bercacat itu artinya adalah, cacatnya itu artinya tersandung ya. Yang tidak bercacat berarti tidak tersandung. Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata membuat kita sendiri tersandung. Kita sendiri tersandung. Yaitu saudara, kemudian kita jatuh di dalam cobaan itu. Cobaan apa saudara? Ya, cobaan untuk ego, cobaan untuk menyombongkan diri, ya, untuk munafik. Jangan sampai kita itu bercacat ya, tersandung bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak bercacat juga bisa berarti membuat orang lain tersandung dengan apa yang kita lakukan. Jadi bercacat itu artinya tersandung, tidak bercacat, tidak tersandung, tersandung untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ini, saudara, membuat orang lain juga tersandung. Kalau kita mengasihi ya, jangan membuat orang lain tersandung. Perhatikan perilaku kita. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya? Bagaimana kita sebagai suami istri, bapak ibu di rumah itu interaksi. Jangan sampai itu membuat anak-anak marah, saudara. Wah, bapak begini, wah ibu begini, atau wah bapak saya kalau di gereja begini, tapi di rumah begini. Saudara, membuat anak-anak tersandung. Jadi saudara, kita didoakan supaya bisa memilih yang suci dan tidak bercacat. Tidak bercacat berarti membuat saya tidak tersandung atau orang lain tersandung, saudara. Karena kalau itu, maka kasih itu masih jauh dari sempurna. Itu poin keempat. Kemudian, dan saudara, tadi saya sudah sempat singgung bahwa kita itu didoakan kasih kita bertambah-tambah hingga menjelang hari Kristus. Saudara, ingat, hari Kristus itu akan segera tiba, saudara. Minggu ini ada satu kenalan yang meninggal dan aktif di gereja, saudara ya. Dan tapi saya nggak terlalu tahu, cuma dulu pernah mampir ke gereja sebentar, habis itu tidak pernah muncul lagi, ya. Meninggal usia 62. Ya, aktif sekali di dalam pelayanan. Terus saya lihat, saya datangi saudara ya, datangi dan saya lihat anaknya siapa, menantu, cucu, terus loh istrinya kok nggak ada, saudara ya. Istrinya kok tidak ada. Terus saya sudah nggak menyelidiki lagi, saudara ya. Tapi kemudian ternyata ibu-ibu lebih gampang tahu, saudara ya. Itu istrinya itu sekian gitu. Karena itu nggak bisa dicantumkan dan semuanya udah dicerai gitu, saudara ya. Sebenarnya saya tahu ada satu yang kayaknya waktu ketemu itu dia mau menikah, tapi ternyata berarti nggak menikah gitu. Tapi sebelum menikah dengan yang terakhir itu ternyata sudah menceraikan tiga sih. Saudara, betapa ya, bagaimana kita menghadapi Tuhan kita ketika kita belum membereskan hal-hal seperti itu. Kita boleh berdosa, saudara ya. Saya juga orang berdosa. Mungkin apa yang saya lakukan masih belum lolos tuh, saudara ya, tes matahari itu. Tapi jangan dengan sengaja tidak lolos tes itu, saudara ya. Kita berjuang, kita ingin lolos sampai hari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, itulah yang didoakan, saudara, apa yang didoakan terjadi di dalam diri kita. Supaya apa, saudara ya? Di poin kelima adalah di ayat 11, supaya penuh dengan buah kebenaran. Jadi, saudara, kalau kita bertumbuh di dalam kasih berdasarkan pengetahuan, dengan pengertian, kita bisa memilih yang terbaik supaya kita bisa hidup suci dan tidak bercacat. Kenapa? Supaya hidup kita kemudian penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Betapa susahnya, saudara ya, buah kebenaran ini. Harus Yesus Kristus yang mengerjakan. Dan nanti ujungnya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara, pada hari Kristus diharapkan kita ini penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Gitu, saudara. Jadi jangan sampai kita nanti ketemu Tuhan tidak punya buah. Kita harus penuh dengan buah kebenaran, penuh buah kebenaran. Jadi Tuhan itu ingin pada waktu itu dia panen, ada buah. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah dikuduskan, saudara diberkati. Apapun ya, ada yang orang kaya, sedang, miskin, tidak ada masalah, saudara ya. Malah janda yang memberi, miskin yang memberi satu koin kecil itu malah dipuji Tuhan. Orang Farisi yang kaya memberi banyak malah dikutuk Tuhan. Jadi tidak ada masalah dengan ekonomi, saudara. Tapi yang dia inginkan adalah pada saat nanti
dari Tuhan, dia panen dari hidup kita, ya, buah-buah yang kita kerjakan di dunia ini. Surah Alkitab banyak bicara tentang buah, ya, ada buah roh, ya, itu berbicara tentang karakter. Apakah karakter kita berubah? Ya, dari yang pelit menjadi yang murah hati, dari yang tidak sabar menjadi sabar, dan sebagainya itu. Jadi saudara, jangan sampai karakter kita sama sebelum percaya sampai ketemu Tuhan, atau bahkan memburuk dari saudara percaya sampai ketemu Tuhan. Waduh, saudara, Tuhan tidak panen, ya. Saudara, ada Alkitab juga berbicara tentang penuh dengan buah kebenaran, buah yang dikerjakan oleh Kristus, buah kebaikan. Jadi saudara, Alkitab bicara tentang buah kebaikan. Apakah kita banyak melakukan kebaikan? Ada juga buah keadilan dan kebenaran. Apakah kita berjuang untuk kebenaran? Apakah hidup kita ini berjuang untuk kebenaran? Ya? Kita melakukan sesuatu untuk kebenaran. Ya, kalau misalnya di tengah jalan ditangkap polisi, apakah kita sogok aja atau kita berjuang untuk melakukan yang benar? Kalau kita sogok saja, nggak benar, saudara. Ya, nanti ketemu Tuhan tidak panen itu, saudara, ya. Tapi kalau saudara berjuang supaya benar, maka Tuhan akan ingat, wah, kamu dulu sudah melakukan yang benar. Apakah saudara membayar kewajiban pajak misalnya, saudara, ya? Wah, saudara manipulasi supaya nggak bayar. Wah, saudara, Tuhan tidak memanen buah kebenaran. Lakukan yang benar. Kadang sulit melakukan yang benar, ya. Tetapi Tuhan ingin panen buah kebenaran supaya saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itu jelas sulit sehingga dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi tanpa Dia memang kita tidak bisa, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, ya. Untuk itu sehingga kita didoakan dan diproses begitu bertahap supaya hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Wah, ini susah, saudara, ya. Seringkali Kristen itu kan, wah, sukses, ekonomi baik, mantu, anak cucu. Tapi ternyata Tuhan tidak ingin itu. Dia ingin buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus, saudara. Nah, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi sebenarnya itu harusnya tidak sulit, saudara. Cuma kita perlu mengerti dan menerima, ya, menerima apa yang dari Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga pada akhirnya ayat 11 dikatakan untuk memuliakan dan memuji Allah, saudara. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi kenapa kok pertumbuhan itu penting? Ya, dan pertumbuhan yang benar dengan hikmatnya, dengan kedewasaannya bisa memilih itu. Ya. Kemudian hidupnya itu diarahkan menjadi suci dan tidak bercacat. Kenapa? Ya. Karena hanya dengan begitu orang seperti ini bisa memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi saudara, memuliakan Tuhan itu bukan kita ngomong-ngomongin Tuhan, engkau Allah yang mulia, saudara, ya. Itu Allah itu sudah mulia, nggak diomong-ngomongin, itu sudah mulia, saudara, ya. Tetapi bagaimana Tuhan dimuliakan kalau anak-anaknya bisa melakukan kasih yang berlimpah-limpah itu dengan benar, tidak bercacat, ya, penuh buah, maka orang akan melihat, oh, itu anak Tuhan, itu Tuhannya benar, ya, Tuhannya anak itu, orang-orang itu Tuhan yang benar, gitu. Ya. Kalau yang di sana, ya, wah, kok sedikit-sedikit berkelahi, kok sedikit-sedikit mengancam, wah, itu bukan Tuhan yang benar. Ya. Tapi kalau Tuhan, anak-anak ini kok mengasihi, dimusuhi tetap mengasihi, ya, dibakar tetap aja beri, wah, ini ya, Tuhannya benar ini. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan, saudara. Nah, itulah, saudara, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi hidup semakin seperti Kristus inilah hidup yang memuliakan Allah kita, ya, memuliakan Allah kita. Dengan hidup seperti ini maka Tuhan dikenali dan dimuliakan dan memberi kesempatan kepada kita semua untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar itu. Jadi saudara, Paulus mendoakan panjang lebar ujungnya supaya hidup kita memuliakan Allah. Itu, saudara, ya. Karena itu, saudara, tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah kita. Itulah renungan kita di saya. Mari kita akhiri dengan beberapa poin penutup. Jadi, saudara, tujuan hidup manusia itu memuliakan Allah, ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Maka kita itu didoakan. Berarti kita harus ada bagian taat, ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan makin melimpah.
Jadi saudara, jangan sampai semangat kita beribadah kendor. Harus makin semangat. Kalau tadinya suka telat, sekarang tidak pernah telat. Bahkan lama-lama pagi-pagi sudah sampai beres-beres tempat ini. Kalau lihat ada sesuatu yang kurang, wah ini perlu diperbaiki. Makin melimpah saudara. Mengasihi Allah, mengasihi sesama semakin melimpah. Ya, sebentar lagi Natal. Ya, kalau dulu-dulu ya kita memikirkan jemaat kita dapat hadiah apa. Oh ini dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Saudara, kasihnya harus makin melimpah. Jadi sekarang mengasihi melimpah bagaimana saudara ya? Ya bisa juga bertambah. Tetapi saudara, apakah kita bisa menambah mengasihi orang yang ada di lingkungan kita saudara ya? Di tetangga. Bagaimana kalau sebagai gereja kita mengasihi makin melimpah? Tidak hanya memperhatikan jemaat, tetapi juga tetangga-tetangga di sana. Atau mungkin ada orang-orang di lingkungan gereja yang membutuhkan. Tetapi lebih daripada biasanya. Biasanya dari kita untuk kita. Ya. Mari kita dari kita untuk semua, untuk lingkungan kita, saudara. Ya. Mari kita gunakan budget kita itu berapa? 10% untuk memberkati orang lain, saudara, tetangga kita dan sebagainya. Maka saudara, itulah satu aplikasi di dalam firman Tuhan hari ini. Saudara, melimpah dalam apa? Melimpah dalam pengetahuan dan pengertian. Berarti di dalam firman Tuhan dan di dalam hikmat firman Tuhan. Karena itu saudara, sebagai aplikasinya mari kita makin banyak membaca firman Tuhan. Khususnya yang berbicara tentang kasih. 1 Korintus 13 itu banyak tentang kasih. Mari kita belajar dan renungkan dan praktekkan. Untuk apa saudara? Agar kita bisa memilih yang terbaik, ya, memilih yang baik, memilih yang unggul. Jadi saudara, janganlah kita sebagai orang percaya asal-asalan, ya. Udah, yang penting ada Natalan. Enggak saudara ya. Dengan dana yang ada kita menjadikan ini yang terbaik, drama yang terbaik, ya. Kalau kita memberi orang, kita memberi yang tepat, ya. Jangan sembarangan, asal sudah disalurkan sudah cukup. Tidak saudara, kita memilih yang terbaik. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita ini suci dan tidak bercacat. Jadi berarti kita harus taat kepada firman Tuhan saudara. Ya. Mengatakan begini, kita jalani saudara. Ya anak-anak jangan nyontek, tidak boleh nyontek, tidak nyontek. Harus kerjakan PR. Suci dan tidak bercacat, ya. Kalau saudara nyontek, anak-anak Tuhan nyontek, anak-anak lain mengatakan, wah ini katanya Kristen, tapi kok nyontek? Wah, saudara membuat tersandung. Mari, ya, taat, ya. Dan saudara, mari kita lakukan ini agar kita kemudian penuh dengan buah kebenaran. Cari kesempatan untuk berbuah, saudara, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan, kita lakukan supaya kita berbuah kebenaran, saudara. Kadang mengajar, kadang bersaksi, kadang memberi, ya, terlibat dalam pelayanan, ikut jadi panitia ini itu, ya, angkat kursi dan sebagainya. Mari kita berbuah, ya, supaya nanti ketemu Tuhan kita berbuah banyak, berbuah kebenaran. Dan dengan demikian hidup kita adalah hidup yang memuliakan Dia, saudara. Dan itulah tujuan akhir kita. Mari kita ingat tujuan itu, sehingga kita menjalankan yang lain-lain itu dengan tujuan yang jelas, saudara, ya. Dan karena itu marilah saudara, doa ini kita doakan untuk diri kita sendiri dan kita doakan untuk orang-orang lain yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong ya Tuhan, kami mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu itu. Tolong kami ingat Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kami ini sungguh sementara. Dan dalam waktu yang sementara ini, tolong Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam kasih kami, berdasarkan firman Tuhan, mendapatkan hikmah dari Tuhan, sehingga kami boleh memilih yang terbaik, agar kami bisa hidup suci, tidak bercacat, penuh buah roh, dan pada akhirnya hidup kami sungguh memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Tolong kami hidup di dalamnya, menyertai kami di dalam hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.